Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita sering dihadapkan pada situasi yang membuat kita bingung, bahkan merasa putus asa, karena seolah-olah tidak ada solusi atas tantangan atau situasi sulit yang kita hadapi. Akan tetapi firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 ini mengingatkan kita bahwa dasar pengharapan sejati adalah kebangkitan Yesus Kristus. Pengharapan ini bukan sekedar harapan kosong, melainkan hidup dan memberi makna baru bagi kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa dalam sejarah, tetapi sebuah bukti nyata bahwa Allah bekerja di tengah-tengah dunia ini. Melalui kebangkitannya, kita mengalami kelahiran kembali, suatu transformasi spiritual yang membawa kita pada kehidupan yang dipenuhi dengan harapan. Boleh kita bayangkan seorang tahanan yang telah lama terkurung dalam sel penjara yang gelap. Suatu hari, pintu sel terbuka lebar dan dia dibebaskan. Kebangkitan Kristus seperti membuka pintu sel dosa dan kematian, membebaskan kita untuk hidup dalam terang kasih Allah. Tentu berbeda dengan harapan dunia yang seringkali bersifat sementara. Harapan dalam Kristus adalah harapan yang hidup dan tidak akan pernah mengecewakan. Seperti jangkar yang menahan kapal agar tetap stabil di tengah badai, demikian juga pengharapan dalam Kristus menjaga hati dan pikiran kita tetap teguh. C.S. Lewis mengatakan, jika kita menemukan dalam diri kita keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, itu berarti kita diciptakan untuk dunia lain. Harapan kita dalam Kristus melampaui batas dunia ini. Itu adalah janji kehidupan kekal yang dijamin oleh kasih dan kesetiaan Allah. Pernahkah saudara melihat bunga matahari? Bunga ini selalu menghadap ke arah matahari, bahkan ketika langit mendung. Demikian juga pengharapan kita dalam Kristus harus tetap terfokus padanya, terlepas dari keadaan di sekitar kita. Fokuslah kepada Kristus, jangan fokus hanya kepada masalah atau juga tanggung jawab yang sedang kita pikul, sehingga kita dimampukan melewati situasi apapun dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita fokus kepada Allah yang telah membangkitkan kita. Rahmat Allah yang besar mengubah cara kita melihat hidup. Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi memiliki keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk hidup dalam pengharapan, tetapi juga membagikan kepada orang lain. Dunia membutuhkan pengharapan sejati, dan kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa terang di tengah kegelapan. Demikian juga pengharapan dalam Kristus, menerangi hidup kita dan mengarahkan langkah kita di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Untuk itu, yang pertama, pelihara pengharapan setiap hari. Mulailah hari dengan membaca Alkitab dan berdoa. Renungkan janji-janji Allah yang memberi kekuatan, atau mungkin dengan menuliskan hal-hal yang Anda syukuri untuk menjaga hati tetap bersyukur. Yang kedua, bagikan pengharapan kepada sesama. Dukung dan doakan teman atau keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Kita berikan kata-kata penguatan dan mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau terlibat dalam pelayanan sosial di gereja atau di tempat komunitas yang saudara ikuti. Yang ketiga, hiduplah dengan perspektif kekekalan. Melalui perkataan, tindakan, dan semua keputusan-keputusan yang kita lakukan seharusnya mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu, ingatlah selalu, dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup, kita memiliki pengharapan yang teguh dalam Kristus. Dia telah bangkit, sehingga kita dapat hidup tanpa ketakutan dan kecemasan.
Peganglah pengharapan ini dengan iman dan biarkan hidup kita menjadi terang bagi dunia. Sebab dalam Tuhan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Setiap hari kita katakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar kita ada hingga saat ini, dan Dia menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita lalui. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami. Allah begitu mengasihi kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir akan berbagai pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Karena kami tahu kuasa Allah lebih besar, kasih Allah lebih besar untuk menuntun kami ke kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu untuk memulai aktivitas mereka sehari-hari. Kiranya dengan hikmat yang daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun mereka berada. Kasihani saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berikan kekuatan bahkan juga kesembuhan. Engkau berkati saudara kami yang sedang berduka. Mari Tuhan Engkau hiburkan, Engkau berikan mereka semangat yang baru dengan melihat bahwa Allah selalu menyertai, membimbing kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau panjangkan umur dan Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam setiap tugas-tugas mereka. Bahkan juga yang berulang tahun pernikahan, kiranya cinta kasih Allah semakin mereka hidupi di tengah-tengah keluarga yang membawa mereka ke kehidupan yang sejahtera, damai di tengah-tengah keluarga mereka. Dan tambahkanlah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami akan memasuki menjalani hari-hari ini, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau Tuhan yang menyertai. Demi Kristus Yesus, terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.